teman-teman. Ya, kita tahu teman-teman ya bahwa kitab yang diturunkan ya, yaitu kepada para nabi sebelumnya, yaitu kitab Taurat, ya, kitab Nevim dan kitab Ketuvim. Ya, kitab Taurat, kitab Nevim dan kitab Ketuvim. Dan kita tahu kitab Taurat, kitab Nevim dan kitab Ketuvim adalah Taurat adalah firman yang diturunkan dari Allah kepada manusia lewat para nabi, ya, dalam bahasa manusia, ya, sehingga manusia dapat mengerti. Saya ulangi lagi, ini sangat penting, ya. Kitab yang diturunkan dari Allah kepada manusia lewat para nabi, lewat bahasa manusia agar dimengerti. Ya, kalau Tuhan menurunkan kitab tidak menggunakan bahasa manusia, bagaimana manusia mengerti apa yang disampaikan oleh Tuhan? Ya, dan kita tahu kitab Taurat, kitab Injil, ya, itu adalah bagian terpenting di dalam keimanan atau sentral pokok keimanan Kristen. Ya, dan kita juga akan membuktikan teman-teman, apa yang perlu kita buktikan, ya, terkait firman Allah. Apakah kitab Taurat, kitab Zabur, dan kitab Injil ini berhubungan dengan Al-Quran atau tidak? Karena ini berbicara tentang kitab suci. Ya, jangan sampai kita berbicara kitab Taurat, kitab Injil, dan kitab Al-Quran, tetapi kitab-kitab ini tidak saling berhubungan satu sama lain. Nah, ini menjadi sebuah persoalan, teman-teman. Kalau tidak saling berhubungan satu sama lain, ini persoalan besar. Ya, bahaya besar, teman-teman. Ya. Masakah Allah itu tidak nyambung antara kitab satu dengan kitab lain? Ya kan? Apakah Allah tidak nyambung antara kitab satu dan kitab lain? Ya, kita iris tipis-tipis tuh, bahasa ya, nanti kena pelanggaran. Kita main pelan-pelan dulu, teman-teman. Main pelan-pelan dulu, teman-teman, ya. Karena tidak boleh langsung kita tembak. Kalau langsung hajar, nanti ini tidak menjadi seru, teman-teman. Ya, kita harus main halus-halus dulu, baru kita main yang di atas-atasnya. Nah, kitab Taurat diturunkan oleh siapa? Diturunkan oleh Allah kepada Nabi Musa. Ya kan? Kepada Nabi Musa. Ya, kita tahu itu. Ya, kita tahu kepada Nabi Musa. Ya. Tetapi ya saya sudah tahu arahnya mereka, tetapi kita main halus-halus dulu ya. Pertanyaannya, apakah Pak Ustadz percaya kitab Taurat? Ya, nanti saya akan memberikan pertanyaan. Tentunya teman-teman Islam pun mempercayai kitab Taurat. Tentunya teman-teman Islam pun mempercayai kitab Injil. Ya. Ya. Ya, saya tahu pasti arah pemikiran mereka ya, Taurat itu sudah dipalsukan, Injil itu sudah dipalsukan. Udah tahu arahnya, teman-teman. Ya, udah tahu arahnya. Ya, udah tahu arahnya. Tetapi kita slow, kita main santai, ya. Ya, ini diskusi ini 1-2 jam, saya belum bisa lompat ke sebuah pertanyaan atau yang lainnya, karena ini sebuah prolog. Kita meyakini bahwa iman kita atau kitab kita ini ya saya harus berkata jujur ya, memang ada dilakukan revisi oleh LAI dan lain-lain, itu terjemahannya dilakukan revisi ya, untuk lebih dekat dan agar umat lebih memahami apa yang disampaikan dalam naskah asli itu ya, dan diterjemahkan ke berbagai macam bahasa-bahasa, bahkan bahasa-bahasa daerah pun itu diterjemahkan agar umat memahami dengan baik ya. Saya persilakan dan kembalikan kepada Ustadz. Silakan Ustadz. Oke, pencet. Belum. Oke, kawan-kawan semuanya, itulah prolog dari RK. Kita sudah mendengarkan gitu ya. Cuma RK tidak menjelaskan secara spesifik apakah yang dimaksud kitab suci itu. Apakah harus murni 100% dari firman Tuhan atau tidak? Apakah bisa dimasukkan ideologi orang lain atau tidak?
atau bisa diubah orang lain atau tidak, kan kayak gitu. Bagaimana tolak ukur RK tentang masalah kitab yang dinyatakan suci? Kan seperti itu. Kita mengetahui ya teman-teman, di Indonesia ini, khususnya di Indonesia, ya, saya tidak bicara luar negeri. Khususnya Indonesia, teman-teman Kristen kita ataupun Katolik menyebut kitab mereka itu dengan nama Alkitab. Oke? Sekarang saya mau tanya dengan RK. Kosakata atau penamaan Alkitab itu diambil dari mana sih? Ya, coba ya, kau jelaskan sampul bukumu dulu, ya, sampul bukumu dulu. Dari mana kosakata Alkitab itu kalian ambil sehingga kalian menamakan nama kitab kalian itu Alkitab. Di dalam agama Islam, Alkitab itu cuma ada 4. Apa itu? Zabur, ya, terus Taurat, terus Injil, terus Al-Quran. Keempat kitab ini dinamakan Alkitab. Ya, nah, teman-teman Kristen menamakan kitabnya itu adalah Alkitab. Itu ngambil dari mana gitu loh? Ngambil dari mana? Kosakatanya seperti apa? Kan kayak gitu. Saya agak heran aja. Karena apa? Dapat kita ketahui juga ya teman-teman semuanya. Kalau kita melihat Kristen-Kristen luar negeri, nggak ada mereka mengatakan kitab mereka itu adalah Alkitab gitu. Nggak ada. Nggak ada. Apalagi ke Arab Saudi. Kalau kita ke Arab Saudi, coba ngomong Alkitab, dikasih Al-Quran. Bukan Bible. Di Amerika orang nyebutnya Bible atau Gospel. Kan kayak gitu. Ya. Atau di Yunaninya Biblos, kumpulan buku-buku. Nah, di Indonesia ini kenapa ya Kristen maupun Katolik menamakan kitab mereka itu dengan nama Alkitab? Itu ngambil dari mana? Seperti apa sejarahnya? Saya pengen tahu dulu. Ya, pengen tahu dulu saya tentang masalah itu. Kok bisa-bisanya? Ya, bisa-bisanya. Apakah diambil dari bahasa apa? Kan kayak gitu. Bisa-bisanya mereka menamakan kitab mereka Alkitab. Ini dari mana gitu sumbernya? Ya, biarin dia nge-google dulu nanti ya. Pasti udah. Pasti. Taunya apa? Taunya namanya doang. Maksudnya penamaan ini apa? Ya, coba dijelaskan. Kan seperti itu. Gak mungkin dong sebuah nama gak mempunyai makna. Kalau Al-Quran kan ada kosakatanya dari Qoro'a tuh ya. Al-Quran jamaknya. Tuh ada yang artinya baca. Bacaan Al-Quran itu. Ada penamaan kitab Al-Quran itu. Jadi kalaunya untuk masalah teman-teman Kristen, dari mana nama Alkitab ini terbit? Ya, bisa-bisanya. Saya mau ringkiannya dari RK nih ya teman-teman. Saya akan perhatikan jawabannya seperti apa. Dari mana kosakata ini berasal gitu. Kok bisa-bisanya Kristen atau Katolik di Indonesia menamakan kitab mereka dengan nama Alkitab gitu. Padahal ya teman-teman semuanya, Alkitab itu adalah nama lain dari Al-Quran. Ya, kita dapat membaca di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat kedua. Dzalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin. Ya, Alkitab ini yang dimaksud adalah Al-Quran gitu loh. Ya, Alkitab ini nih, ya, dzalika Alkitab. Alkitab ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi yang bertakwa. Jadi, Alkitab itu adalah nama lain dari Al-Quran gitu loh. Nah, jadi saya mau RK menjelaskan ya satu hal dulu ya tentang masalah sampul bukunya. Sampul buku sucinya. Bagaimana sih sejarahnya, kenapa dinamakan Alkitab dan mengambil dari bahasa apa? Itu yang kita perlu. Silakan. Baik. Opi Pak Ustadz. Belum muncul. Ya.
Ya, Ustaz. Oke, baik. Ya, jadi saya memberikan sebuah tanggapan ya. Kita tahu teman-teman ya, sebelum adanya Islam, kekristenan itu sudah ada terlebih dahulu. Ya, penyebaran Islam dan Kristen itu sudah ada duluan. Dan saya selalu mengatakan bahwa bahasa itu netral. Bahasa itu tidak dimiliki oleh agama manapun. Bahasa Yunani tidak dimiliki oleh agama Kristen. Karena apa? Karena bahasa Yunani sudah ada lebih dahulu daripada agama Kristen. Begitu pula bahasa Arab. Bahasa Arab itu tidak dimiliki oleh agama Islam. Karena apa? Karena bahasa Arab sudah ada terlebih dahulu terlebih dahulu daripada agama Islam. Pahami sampai di situ dulu. Ya. Kalau Anda tidak memahami apa yang saya sampaikan, berarti kita jadi fanatik buta semua di Indonesia ini. Ya, kita jadi fanatik buta hanya karena bahasa, kita jadi fanatik buta. Ya. Ya, kitabun atau kitab ya. Diambil ya bahasa Indonesianya Alkitab. Ya, kita bisa bilang kata Allah ya. Kitab ya, kitab dari Allah, wahyu dari Allah. Nah, wahyu dari Allah ini seperti apa? Saya tunjukkan literaturnya, Ustadz. Nggak apa-apa, Pak Ustadz tanya dulu, nanti saya tanya balik nanti. Arah saya bukan ke sini sebenarnya, ya. Saya mengambil literatur dari inspirasi kanon kitab suci. ISBN-nya ada ya. Ya. Nah, kata grafe dapat berarti sebuah ayat, sebuah kitab. Kumpulan kitab yang dapat dipakai secara inklusif, secara keseluruhan atau maupun distributif masing-masing. Ya, tulisan. Ya. Sekarang dalam 2 Timotius, ya, kita lihat ya. Kata theo, pneustos, ya, terdiri dari kata theos dan pneustos, artinya menghembuskan atau meniup. Ya. Muncul sekali dalam Alkitab. Ya. Jadi kita mempelajari yang namanya inspirasi. Ya. Menjadikan buku yang menginspirasi. Ya. Jadi inspirasi dari Allah kepada para rasul atau inspirasi dari Allah kepada para nabi. Ya. Makanya kisah di mana bangsa Israel keluar dari, contohnya kisah di mana bangsa Israel keluar dari perbudakan tanah Mesir. Ada wahyu langsung dari Allah kepada para nabi. Tetapi kisah yang begitu inspiratif atau inspiratio, ya, perjalanan bangsa Israel adalah kisah sejarah yang fakta yang dicatat. Itu Pak Ustadz. Yang dicatat. Bukan berarti Allah menginspirasikan sebuah dongeng atau tidak seperti itu. Fakta-fakta itulah yang dicatat. Poin pertama, dikatakan kitab suci karena fakta itu dicatat. Dikatakan kitab suci karena wahyu itu berasal dari Allah. Jadi Allah tidak saja mendikte. Bukan seperti itu kitab suci. Tetapi apa yang dilihat, apa yang didengar, apa yang disaksi, apa yang terjadi, itulah yang dicatat. Itulah kumpulan kitab suci. Ya, itulah kumpulan kitab suci. Ya. Saya tidak mau arah sampai sini, tetapi saya ingin membuktikan bahwa kitab suci itu sesuai fakta. Apakah Allah itu dalam Alkitab itu berkata benar dan bisa dibuktikan? Apakah Allah yang ada dalam Al-Quran dikatakan itu bisa benar dan bisa dibuktikan? Ya, tentunya Pak Ustadz pun mempercayai bahwa ya kitab Taurat, Injil dan Zabur. Taurat itu ada 5 Pak Ustadz. Ya, tidak satu saja. Taurat itu ada kitab Bereshit, kitab Veleshemot, kitab Vayikra, Bemidbar, Elehedebarim, itu Taurat. Nah, kalau bicara kitab Jabur, ya, kitab Jabur ini kitab apa? Kitab Injil itu ada 4, Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes, itu dikanonisasi. Pertanyaan saya kepada Pak Ustadz, kitab Taurat itu yang mana menurut Islam? Sehingga kita membuktikan perkataan dari Allah di dalam Al-Quran. Ya, kitab Injil itu yang mana yang dimaksudkan oleh Allah? Contohnya Al-Araf 157.
Nama Nabi Muhammad tertulis dalam Taurat dan Injil, itu pertanyaan saya. Taurat yang mana yang menuliskan nama Nabi Muhammad? Silakan. Belum waktunya teman-teman, ntar ya. Oke. Lagi-lagi ya pertanyaan kita di ronde pertama nggak dijawab pula. Gak nyambung gitu bahas Israel. Yang kita pertanyakan, kau dari mana mengambil kosakata Alkitab? Kan kayak gitu. Alkitab itu ngambil dari bahasa mana? Kita mengetahui kitab kamu itu dari Yunani untuk perjanjian baru. Dan bahasa aslinya Ibrani kalau dalam perjanjian lama. Nah, bisakah kamu menunjukkan kosakata Alkitab dalam bahasa Yunani? Ada nggak kosakata Alkitab dalam bahasa Yunani? Gitu. Itu yang kita tanya. Kalaunya tidak ada, lalu ngambil dari mana ini kosakata Alkitab? Coba kau terangkan itu. Putarnya putar sana, putar sini gitu. Heran saya. Dengan dalih apa? Alasannya Kristen di Arab sudah ada lebih dulu. Oh, nggak pernah ada Kristen di Arab, kawan. Ya, di Arab itu hanya ada Nasrani. Apalagi di selatan Arab Saudi. Yang ada hanya Bani Najran. Nasrani Najran. Nggak ada Kristen. Dari mana ya Kristen di Arab? Dan sebelum ada Islam ya, sebelum ada Islam, betul sudah ada bahasa Arab. Tapi Nasrani Arab tidak menyebut kitab mereka itu dengan kosakata Alkitab. Enggak. Mereka menyebut kosakata kitab mereka itu dengan Al-Muqaddas Al-Ahdu Al-Jadid untuk perjanjian baru. Perjanjian lamanya disebut Al-Muqaddas Al-Ahdu Al-Qadim untuk perjanjian lama. Enggak ada Alkitab. Al-Muqaddas mereka menyebutnya itu ya Nasrani Arab. Tidak pernah ada Kristen di Arab itu. Sejak kapan Kristen melayang ke Arab? Kristen itu melayangnya ke Yunani, ke pagan-pagan dewa-dewa sana gitu. Nah, yang ke arah Nasrani itu sekte Nasrani, Bani Yakub yang bermukim di selatan Arab, Najran. Itu yang diceritakan Al-Qur'an. Kristen udah ada di Arab, mimpi. Yang ada tuh Nasrani. Nasrani dengan Kristen beda. Nasrani itu keturunan Yakub. Ya, Nasrani itu dia menegakkan hukum Taurat. Nasrani itu wajib sunat. Nasrani itu mengharamkan babi. Kristen apa? Bukan Yahudi. Sunat kagak. Terus makan babi, ekornya pun habis babi. Ya, ekornya. Itu ya Kristen, beda dengan Nasrani. Jadi sejak kapan ada Kristen di Arab? Ngaco. Yang ada tuh Nasrani, ya. Coba tunjukkan di mana jejak Kristen. Kristen ya, bukan Nasrani. Coba tunjukkan jejak Kristen di Arab. Arab mana sih? Kristen mana yang ke situ? Gitu. Ya. Oke? Nah, terus ya aku minta tunjukkan kata Alkitab dalam bahasa Yunani. Itu pertanyaan pertama tadi. Kamu jabarkan. Masa kamu tidak bisa menjabarkan sampul bukumu sendiri gitu? Bayangkan ya, kosakata Alkitab ini dapat dari mana? Dari Grape katanya. Diambil dari sebuah buku bla bla bla. Yang saya minta itu, kamu ngambil dari bahasa apa? Ya dijelaskan kepada kita. Dari mana? Kan kayak gitu. Ya, gramatikanya seperti apa? Itu yang kita minta. Kok bisa-bisanya kau menamakan kitab kau dengan kosakata Alkitab? Gitu, ya. Untuk masalah isinya, saya belum keisi dulu. Isinya itu fakta yang dicatat, kata RK. Kan kayak gitu, fakta yang dicatat. Nanti dulu keisi. Saya tanya sampulnya dulu, ya. Untuk masalah Al-Quran dan Injil, ya akan saya jawab. Quran surah Al-Maidah ayat 68, ya. Injil dan Taurat itu ajaran. Bukan bentuk kertas, paham? Tuh, nih, bukan.
Katakanlah hai ahli kitab, kamu tidak dipandang beragama sedikit pun ya, hingga kamu menegakkan ajaran-ajaran Taurat, ajaran-ajaran Injil, dan ajaran-ajaran Al-Quran yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu. Jadi Injil dan Taurat itu ya bukan berbentuk kertas. Jadi apa yang diturunkan kepada Nabi Musa, perintahnya, ya wahyu firman Allah itu, itulah Taurat. Apa yang diturunkan kepada Nabi Isa, itulah Injil gitu. Begitu, bukan kertas. Nah, jawab pertanyaanku. Oke. Aduh, Ustaz. Ustaz. Agak. Aduh, saya jujur Pak Ustadz ya. Ini statement yang cukup blunder buat saya Pak Ustadz. Ketika Pak Ustadz bilang Taurat itu memang ajaran. Taurat itu artinya hukum-hukum. Ya, artinya hukum-hukum. Jadi kalau Taurat itu tidak ditulis oleh tangan Allah, ya 10 hukum itu, bagaimana bangsa Israel bisa mengingat apa ya hukum-hukum yang diajarkan oleh Tuhan? Ajaran itu ditulis agar diingat sampai ke anak cucu. Diwarisi. Ya. Nah, saya lakukan perbandingin ini Pak Ustadz. Aduh, ini kacau nih Pak Ustadz ini ya. Pak Ustadz perhatikan baik-baik Ustadz. Kamu blunder di sini Pak Ustadz ya. Ini Pak Ustadz perhatikan di dalam surah Al-Maidah ayat 45 Pak Ustadz. Ini apa Pak Ustadz? Kami telah menetapkan bagi mereka, Bani Israel, di dalamnya adalah Taurat. Bahwa nyawa dibalas dengan nyawa. Lihat ini. Mata dengan mata. Hidung dengan hidung. Telinga dengan telinga. Gigi dengan gigi. Ini perkataan Taurat. Tertulis di mana Pak Ustadz? Ini Alkitab. Janganlah engkau merasa sayang kepadanya, sebab berlaku nyawa ganti nyawa, mata ganti mata, gigi ganti gigi, tangan ganti tangan, kaki ganti kaki. Ini Taurat. Sebelum Al-Quran mengatakan ini, Alkitab sudah mengatakan terlebih dahulu, bre. Jadi kalau Pak Ustadz bilang Taurat itu bukan tulisan, blunder nih. Jadi ini ajaran atau tulisan ini Pak Ustadz? Ini tulisan atau bukan? Al-Maidah ini tulisan atau ajaran Pak Ustadz? Ini blunder Pak Ustadz di sini. Kena nih Pak Ustadz ini. Ya, langsung kena nih Ustadz di sini Ustadz. Ini ajaran atau tulisan ini? Jadi lebih tepatnya adalah tulisan sekaligus ajaran. Makanya di dalam kitab 2 Timotius Pak Ustadz, ya, di dalam kitab 2 Timotius pasal 1 ayat 5 Pak Ustadz. Ya. Jadi Pak Ustadz jangan salah kaprah. Ya. Ya. Nih Pak Ustadz. Ya. Di dalam kitab 2 Timotius itu mengatakan segala sesuatu yang mengajar dan menuntun. Dalam Alkitabnya tulis seperti itu. Ini Pak Ustadz blunder di situ, ya. Kemudian Pak Ustadz, ya, berikutnya Pak Ustadz. Pak Ustadz bilang, makanya saya bilang sebelum ada Islam, Kristen sudah ada. Kisah para Rasul pasal 1 ayat 11, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Ya, jadi khotbah Petrus itu menobatkan 3.000 orang lebih bertobat, termasuk orang Arab, mengikuti sebagai pengikut Kristus Pak Ustadz. Ada orang Arab itu. Jadi sebelum ada Islam, Kristen sudah ada. Nah Pak Ustadz, ya, tadi saya sudah menjabarkan kitab Taurat itu adalah kitab Bereshit, kitab Peleshemot, kitab Vayikra, Elehedebari. Dalam surat Al-Araf 157, di mana Taurat yang mana yang dimaksudkan oleh Allah? Ya, itu pertanyaan saya yang pertama. Pertanyaan saya kedua, saya harap Pak Ustadz menjawab. Bagaimana perkataan Allah ini bisa dibuktikan? Contohnya gini Pak Ustadz. Terkait di dalam surah Al-Kahfi ayat yang ke-9 sampai ke-15 atau sampai 21. Itu tentang Asbabul Kahfi.
Kisah Asbabul Kahfi ini kisah terjadi di mana, Pak Ustadz? Apakah ini adalah kisah fiktif? Kalau ini kisah yang benar-benar nyata, bisakah Allah, perkataan Allah ini yang ada dalam Al-Quran ini, dibuktikan, Pak Ustadz? Kisah Asbabul Kahfi ini terjadi di mana? Tunjukkan datanya. Sebagai menunjukkan bukti bahwa Al-Quran ini benar. Ya, itu pertanyaannya. Saya masih buka pelan-pelan. Kan kita bicara tentang kitab suci, berarti secara general. Lalu kita eksplisitkan pelan-pelan. Bisakah kisah Asbabul Kahfi ini dibuktikan terkait 7 orang pemuda yang tertidur? Tertidurnya di mana? Apakah informasi dari Allah ini pertanyaan, apakah informasi dari Allah ini hoax? Apakah firman dari Allah ini hoax? Kalau tidak hoax, buktikan. 7 pemuda ini siapa-siapa saja. Ya, saya minta dibuktikan itu, Pak Ustadz. Silakan, saya kembalikan. Bentar. Jangan bengong, Pak Ustadz. Aduh, ya aku bengong karena jawabanku lagi-lagi tidak dijawab oleh RK. Mana asal-usul nama Alkitab tuh dari mana? Kan itu yang kita tuntut dari tadi. Tunjukkan kalau itu berasal dari bahasa Yunani, tunjukkan bahasa Yunaninya. Jangan kau menamakan kitab kau itu Alkitab, tapi tidak menjelaskan dari mana kata itu berasal. Ya, coba itu dijawab dulu. Aku tidak akan menjawab Ashabul Kahfi yang lain-lain karena kau tidak jawab satu pertanyaanku aja nggak kau jawab gitu loh. Coba tuntaskan dulu tugasmu ya, menjawab pertanyaanku, menjabarkan kosakata Alkitab. Jangan kesana kemari dulu. Fokus ke situ, kosakata Alkitab. Kita dibahas kitab, bukan bahas sejarahnya. Ya, yang kita bahas itu masalah kitab suci. Makanya kan keluar dari tema. Muter sana, muter sini. Kamu blunder katanya. Ini Tauratnya yang mana? Udah dibilang Taurat itu ajaran tidak ada berbentuk tulisan. Yang diajarkan kepada Nabi Musa, lalu ya berkembang sampai menjadi tulisan. Paham? Jadi awalnya itu adalah wahyu yang dituliskan oleh pengikut-pengikutnya. Bukan berarti ya Taurat itu bukunya turun dari langit gitu. Enggak. Aduh, kita pun paham yang seperti itu. Enggak ada beludernya. Enggak ada. Jadi kalau kau bawa Quran surah Al-Maidah ayat 45 ini ya. Nih. Dan kami telah tetapkan terhadap mereka ya di dalamnya Taurat bahwasanya ya jiwa dibalas dengan jiwa, mata dengan mata, ya hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka pun ada kisosnya. Kau baca ya sampai ayat 50-nya di mana Taurat dan Injil itu disimpan ya kebenarannya, maka dapat kita lihat di dalam Al-Maidah 48-nya, dan kami telah menurunkan kepadamu Al-Quran dengan membawa kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya, yaitu kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya, dan batu ujian terhadap